Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya bermaksud untuk memberikan panduan untuk perkuliahan pekan ke-6 dan ke-7 mata kuliah Lab MSDM, baik untuk kelas MJ5D maupun MJ5G. Jadi kita masih punya 4 perusahaan yang akan kita bahas di pekan ke-6 dan pekan ke-7. Dan untuk memudahkan penjelasan, saya akan menggunakan contoh dari kelas MJ5D, di mana untuk pekan ke-6 besok ini kita akan bahas 2 perusahaan, yaitu PT Indoretail dan PT Sido Muncul. Nah, rencananya untuk 2 kali pertemuan ini yang akan kita lakukan di kelas adalah seperti pekan yang lalu, kelompok sudah menyiapkan recorded group presentation ini sebagai bentuk flip class ya, di mana pemateri sudah menyiapkan terlebih dahulu materi yang akan dipaparkan, dan itu sudah disiapkan dalam bentuk video, sudah direkam, sudah dikirimkan ke kelas Flipgrid, dan sudah saya gabungkan dalam bentuk next step ini sehingga nanti bisa dilihat. Jadi ini saya tunjukkan sebentar. Nanti bentuknya adalah seperti ini. Dari kelompok Indoretail ini ada Mbak Ayusna, Mbak Edina, Mbak Hesti, Mbak Ike, dan Mbak Indri. Itu ya. Kemudian nanti silakan disimak. Kalau menggunakan laptop bisa di sini menggunakan klik play all. Kemudian kita bisa menyimak presentasi dari Mbak Ayusna dan teman-teman. Saya skip hanya untuk memberikan gambaran saja, nanti silakan bisa disimak. Profil perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Irdina Kurota Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Hesti yang sudah membacakan materi sebelum ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ika Widiawati, akan melanjutkan materi dari Mbak Hesti Septianti. Ya, kemudian nanti yang terakhir Mbak Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ika karena sudah membacakan materi sebelum ini. Jadi di sini saya akan membacakan materi tentang sampai dengan nanti akan terakhir ya, ditutup oleh Mbak Indri. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nanti silakan bisa disimak, baik itu untuk Indoretail maupun dari Sido Muncul, gitu ya. Silakan bisa diklik, bisa melalui Miro ini, bisa melalui Padlet. Kalau di MJ5D sudah beberapa yang saya upload di sini. Jadi Anda bisa juga dari sini, ya, Indoretail, dan Anda juga dari Indoretail dan apa tadi ya, dari Sido Muncul itu ya. Jadi bisa disimak, dan jangan lupa sebelum menyimak video Anda baca dulu guidance-nya, informasi apa yang perlu Anda simak, Anda garis bawahi ya. Di antaranya bagaimana praktek-praktek MSDM itu mendukung visi misi perusahaan, kemudian Anda diminta untuk mengidentifikasi praktek MSDM unggulan, kemudian juga Anda diminta untuk mengkritisi informasi dari kelompok ya yang telah dipaparkan dalam presentasi, mana yang tidak atau kurang relevan dengan fokus studi kasus praktek MSDM yang sudah kita bicarakan di pertemuan pertama. Kemudian juga informasi umum seperti aspek pemasaran, operation, IT. Ya, kita juga perlu melihat kalau ada informasi aspek pemasaran misalnya, seberapa relevansinya dan konsekuensinya pada pengelolaan SDM. Jadi misalnya perusahaan bermaksud mengembangkan pasarnya ya ke berbagai negara. Nah, ini konsekuensinya terhadap pengelolaan SDM bagaimana. Penerapan IT
misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana kemudian konsekuensinya terhadap pengelolaan SDM, mungkin kebutuhan training dan sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan pentingnya aspek digitalisasi, internasionalisasi, praktek green, HRM, dan nilai-nilai Islami atau spiritual atau religius. Ini Anda coba untuk melihat sejauh mana di perusahaan itu ya praktek digitalisasi itu sekarang menjadi hal yang penting, sehingga itu juga nanti akan perlu dukungan dari MSDM-nya, dari pengelolaan SDM-nya. Kemudian misalnya internasionalisasi misalnya sedang digalakkan jadi bagian dari strategi perusahaan, maka sejauh mana nanti MSDM ini berperan. Demikian juga praktek Green HRM ya, untuk mendukung visi perusahaan misalnya untuk berlangsungan alam dan sebagainya, termasuk nanti nilai-nilai Islami. Yang sedikit mungkin saya perlu cermati, kalau dari penugasan yang lalu saya mencermati ya, teman-teman kadang-kadang ini hanya melihat mungkin nilai-nilai Islam itu dari yang eksplisit ya, nilai Islaminya. Tapi di perusahaan-perusahaan lain yang tidak berbasis Islam pun ya, Anda bisa mencari atau teman-teman bisa mencari praktek-praktek MSDM yang mempunyai nilai-nilai Islam ya, nilai-nilai yang secara universalnya. Jadi misalnya Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memelihara alam, kejujuran, kerjasama, misalnya seperti itu ya, tanggung jawab. Kemudian termasuk tadi upaya untuk memelihara alam. Itu jadi perkuliahannya besok akan seperti ini. Anda sudah membaca dulu videonya dari flip class ini ya, video yang sudah disediakan oleh kelompok, sudah dipersiapkan. Kemudian nanti Anda akan masuk ke room meeting. Kita menggunakan Gmeet. Kemudian selama 10 menit, 10.20 sampai 10.30 nanti kita persiapan ya, doa pembuka seperti biasanya, kemudian meng-highlight mungkin pembelajaran yang lalu, kemudian penjelasan kegiatan untuk hari itu, kemudian juga bagian kelompok ya, karena sekali lagi mulai pekan yang lalu saya membiasakan untuk kelompok yang ada 11 perusahaan atau 12 perusahaan itu kita jadikan menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok tergantung dari kelas D atau G, sehingga nanti akan ada dinamika kelompok ya, saling mengenal ya, kemudian saling bisa belajar dari yang lain satu sama yang lain. Begitu. Kemudian nanti kelas setelah diberikan penjelasan, pembagian kelompok dan lain-lain, maka kemudian kelas akan masuk ke ruang breakout session. Jadi dari jam 10.30 sampai 11.15 di breakout session di tahapan 2 dan 3 ini. Di tahapan pertama, karena memang kelas grupnya diacak, maka saya akan meminta seperti kemarin Anda mencoba untuk mencari nama tim dan filosofinya. Kemudian besok mungkin saya akan menentukan temanya. Jadi apakah itu mungkin dari tanaman ya, atau dari binatang, atau dari tokoh gitu ya. Jadi kalau kemarin bebas, kalau besok akan saya tentukan temanya. Setelah itu teman-teman bisa mencari, kemudian mencari nama dan mensepakati, kemudian mencari apa filosofinya. Yang saya berharap itu juga akan mewarnai aktivitas selama di breakout session. Kemudian jangan lupa dilakukan pembagian tugas, karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan tadi, ada nanti mungkin harus ada yang menuliskan ya, memposting nama tim ya, nama anggota dan sebagainya. Kemudian ada tugas-tugas pertanyaan tadi yang harus jawab, sehingga harus ada pembagian tugas ya. Kalau yang kemarin sepertinya terlalu lama menyepakati tim gitu ya. Kalau saran saya misalnya disepakati dulu secara bersama 10 mahasiswa teman-teman ini, kemudian nanti yang kalau sudah disepakati namanya mungkin ditugasi 2 atau 3 mahasiswa yang kemudian menyelesaikan ya filosofinya apa, kemudian memposting, karena kan jam 11 itu sudah harus diposting itu ya. Nah, ini harapan saya bisa membantu kita untuk bisa menjadi bekerja dalam sebuah tim yang lebih solid setelah Anda melakukan brainstorming dan kesepakatan di awal terkait dengan nama timnya.
Kemudian berikutnya adalah tadi yang utamanya adalah Anda kemudian berkolaborasi dalam tim, mengasah critical thinking Anda dan keberanian menyampaikan pendapat. Jadi disinilah Anda tadi ya sudah mempersiapkan kan ini ya masing-masing secara individu di rumah. Kemudian di kelas inilah kemudian dibahas. Ya mungkin ada yang menyampaikan pendapat via audio. Kalau audio ada masalah bisa boleh pakai chat atau memang audio dan menulis itu jadi hal yang dua-duanya bisa dilakukan supaya mudah dokumentasinya. Kemudian mungkin juga ada yang meminta penjelasan dari teman yang lain atau kepada saya ya. Ada yang mungkin memberikan penjelasan setelah menyampaikan saran atau gagasan. Kemudian juga ada yang mungkin menyetujui atau tidak menyetujui satu gagasan ya. Bisa jadi seperti itu kan ya. Kemudian memberikan contoh mungkin ya. Kemudian jangan lupa untuk jaga waktu. Kemudian juga update informasi yang ada di WhatsApp karena mungkin saya akan juga banyak menggunakan komunikasi melalui grup untuk update info. Di samping saya menggunakan fasilitas yang ada di breakout session untuk memberikan informasi secara lesan. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa di sesi ini walaupun ya beberapa kali teman-teman di lab MSDM itu lebih prefer kayaknya ya untuk tidak on cam selama perkuliahan gitu ya. Tapi nggak apa-apa untuk kelas lab MSDM oke, tidak apa-apa tidak on cam, tetapi pada saat di breakout session nanti ada saatnya Anda harus on cam ya, on cam dan kemudian ini diposting di on cam semua, kemudian di screenshot, kemudian diposting di grup, dicantumkan nama-nama grupnya. Jadi juga nanti ada yang ditugasi untuk ini. Jangan lupa ya. Kemudian ini bisa nanti akan saya bicarakan tentang Miro. Kemudian yang keempat adalah presentasi. Jadi setelah 11.45 kita kumpul lagi di ruang utama. Kemudian masing-masing kelompok diberi waktu terbatas gitu ya, mungkin 6 menit sampai 8 menit untuk memaparkan hasil diskusinya, dan saya berharap sudah ada share screen hasil diskusi. Kalau pekan yang lalu kebanyakan juga ada sih yang sudah di kelas D kalau nggak salah ya, tapi di kelas G kalau nggak salah kemarin hampir semua tidak sempat menyiapkan share screen-nya, nggak sempat menyiapkan PPT atau slide atau catatan gitu ya untuk di-share. Jadi untuk pekan depan kita share screen, kemudian bisa sehingga semua bisa ikut menyimak begitu ya. Nanti akan saya berikan beberapa tips supaya Anda juga pada saat yang sama Anda bekerja, pada saat yang sama Anda menyiapkan untuk presentasi. Insya Allah akan saya berikan simulasi. Kemudian kalau ada kesempatan bisa ada sesi pertanyaan juga. Ya, kemudian mungkin beberapa ada yang ya, mencatat atau merekam hasil dari diskusi yang ada, pembahasan yang ada di kelas. Saya kira begitu. Kemudian nanti terakhir adalah penutup. Nah, di penutup ini kalau ada pertanyaan dan konfirmasi mungkin ya, kemudian silakan ditanyakan. Tapi yang pasti saya ingin memastikan teman-teman semua mendapatkan pengalaman belajar dan mempersiapkan untuk pembelajaran berikutnya, sehingga selalu saya akan meminta hasil diskusi yang sudah dibuat jangan sampai kemudian hilang, tetapi kita dokumentasikan. Ya, kita posting tugas di kelompok itu di platform kurasi. Kalau di kelas lab MSDM kita menggunakan Padlet, ya, menggunakan Padlet, diposting di Padlet. Kemudian jadi di sini ya, seperti kemarin ini hasil diskusi dari kelompok yang sudah posting kelompok berapa ya? 5G atau D? D kalau nggak salah. D ini ya. Jadi hasil diskusi seperti ini, dokumentasi tim pohon pisang gitu ya. Ini anggotanya, kemudian hasil diskusinya dalam bentuk PPT. Jadi kalau kita lihat, ini padi. Padi bukan pohon pisang ya. Yang ini yang padi. Hasil diskusinya di dalam bentuk PPT di posting di sini. Nanti kita ini hasil dari diskusi teman-teman di kelompok tim padi, ada Mbak Friska sampai dengan Mas Yusuf, ya, ada 10 mahasiswa. Jadi disebutkan visinya, misinya ya, dari perusahaan, kemudian praktek MSDM unggulannya adalah ini misalnya ya, mana yang tidak relevan,
ya, kemudian mencoba untuk menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan yang penting, digitalisasi, internasionalisasi, green HRM dan sebagainya, nilai-nilai Islam seperti ini ya. Jadi nanti ini teknisnya diposting di, kalau MJ5D di sini, MJ5G nanti ada di sini. Itu ya untuk posting. Kenapa diposting? Ya supaya tadi teman-teman bisa belajar dan ini menjadi sumber belajar juga buat kita gitu ya. Kedua, buat teman-teman yang di perusahaan tadi misalnya kemarin AC Hardware, ini jadi masukan gitu ya. Jadi masukan buat kelompok untuk memperbaiki tugas sehingga nanti tugas itu menjadi lebih baik. Jadi nanti di sini Indoretail besok berarti di sini tempelkan tugasnya. Begitu untuk ke dokumentasi tugas, termasuk juga nanti untuk memastikan bahwa Anda memang sudah mendapatkan tambahan-tambahan baik itu berupa konten materinya maupun soft skill yang coba kita bangun melalui kolaborasi dalam tim. Ini kita juga mungkin sesekali akan melakukan retrospektif pembelajaran menggunakan Miro. Itu ya, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih kurang, mungkin ada inovasi-inovasi, ide inovasi apa yang bisa Anda usulkan supaya pembelajaran itu lebih baik gitu ya. Saya kira nanti seperti itu. Termasuk ada juga seperti yang pernah kita lakukan di pekan keberapa ya. Kita menggunakan pure Miro, jadi kita tidak menggunakan meeting platform. Di pertemuan ketiga kalau salah atau keempat, ini kita menggunakan murni menggunakan Miro. Kita tidak menggunakan meeting platform, jadi sama. Anda setelah mendengarkan presentasi dari kelompok yang recorded, kemudian Anda masuk ke Miro, menjawab beberapa pertanyaan, dan juga mengajukan pertanyaan. Pada saat itu boleh mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh kelompok juga di Miro. Setelah itu baru kemudian saya setelah pembelajaran selesai, saya melakukan refleksi pembelajaran. Jadi saya melakukan review, bukan refleksi sebetulnya, review pembelajaran, apa yang sudah didapatkan di kelas gitu, seperti itu. Dan saya posting di Loom atau di YouTube ya untuk bisa kita simak seperti itu. Dan mungkin lain waktu, mungkin besok ya bisa kita coba juga kita menggunakan breakout session. Jadi meeting juga pakai, breakout session juga pakai. Kemudian kita memadukannya dengan Miro. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana desainnya kalau kita menggunakan yang ini. Ya, jadi sebelumnya kita pernah hanya menggunakan meeting. Ya, kemudian dan Miro tidak bekerja di breakout session. Kemudian kita juga pernah full Miro tanpa meeting ya, tanpa platform meeting. Kemudian pertemuan 6 ke 7 kita akan coba menggunakan meeting, bekerja di breakout session, dan kita juga bekerja di Miro sehingga nanti apa yang sudah didiskusikan di kelas bisa langsung ditampung di Miro. Nanti hasilnya bisa langsung kita bahas. Di pembahasan sudah ada catatan di situ. Nanti sekali lagi simulasinya akan saya tunjukkan di video berikutnya. Saya kira itu untuk penjelasan perkuliahan yang akan kita lakukan. Insya Allah semoga dimudahkan. Semoga Allah mudahkan di pertemuan 6 dan 7. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.